Halo semuanya, seneng banget bisa balik lagi buat bedah naskah bareng kalian. Jadi hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja sangat personal dan ngebuka mata banget. Kita punya satu manuskrip refleksi yang ditulis langsung sama seorang guru dari lapangan loh. Kalian pasti sering dengar kan istilah pendidikan inklusif di berbagai seminar atau obrolan kebijakan? Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana realitanya pas diterapin setiap hari di ruang kelas? Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal bener-bener nelusurin perjalanan luar biasa dari guru ini. Mulai dari perubahan cara berpikir yang radikal, sampai gimana taktik nyatanya buat bertahan ngajar tiap hari. Yuk, langsung kita mulai. Penulis naskah ini yadarkan satu fakta yang fundamental banget. Dinulis gini, pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima semua murid, tetapi memastikan setiap murid benar-benar mendapatkan akses belajar yang adil dan sesuai dengan kebutuhannya. Wow, kalimat ini dengan sangat kuat ngehancurin definisi dasar soal inklusi yang selama ini cuma kita pahamin secara fisik kan? Maksudnya, inklusi itu bukan sekadar buka pintu kelas lebar-lebar terus mikir tugas sudah selesai. Sama sekali enggak. Ini tuh semacam komitmen mendalam buat ngasih keadilan akademik yang seutuhnya. Oke, mari kita bahas lebih dalam ke bagian 1, makna sebenarnya dari pendidikan inklusif. Kalau dipikir-pikir, cara pandang tradisional kita soal inklusi tuh pasif banget ya. Sekedar nerima semua murid masuk ke ruangan yang sama. Titik. Tapi setelah guru ini baca berbagai jurnal pendidikan, dia ngalamin perubahan paradigma yang masif banget. Realitas aktifnya tuh jauh beda. Kita dituntut buat mastiin akses belajar itu benar-benar adil dan disesuaikan buat setiap individu. Jadi perannya berubah total. Dari yang awalnya sekedar ngebiarin anak masuk kelas, jadi kayak seorang arsitek pembelajaran. Benar-benar proaktif ngebangun dan mendesain pengalaman belajar buat kepala-kepala yang cara kerjanya beda-beda. Paradigma baru tadi jelas nggak bakal bisa jalan kalau diusahain sendirian aja. Ada 3 elemen krusial nih yang saling melengkapi. Pertama, harus ada kolaborasi aktif. Guru nggak mungkin bisa kerja sendirian, harus ada orang tua dan pihak-pihak lain yang ikutan turun tangan. Terus yang kedua, harus ada fleksibilitas yang tinggi dalam proses belajarnya itu sendiri. Dan yang ketiga, penyesuaian kurikulum. Kurikulum itu kan bukan kitab suci yang kaku ya. Harus bisa ditekuk dan dibentuk, biar semua murid bisa berkembang maksimal. Ini benar-benar butuh kerjasama tim yang nyata dan keluasan tingkat tinggi dari seorang pendidik. Nah, dari teori yang ideal, sekarang kita turun ke bagian 2, realitas tantangan di ruang kelas. Visi yang indah tadi, jujur aja, sering banget nabrak tembok kenyataan yang lumayan keras di lapangan. Coba bayangin, kalian berdiri di depan kelas dan masalah datang numpuk. Ada perbedaan kemampuan akademik yang jauh banget antar siswa, karakter mereka yang macam-macam, waktu yang terus mepet, ditambah lagi jumlah murid yang padat dengan level paham yang lompat-lompat. Belum kelar di situ, fasilitas fisik juga terbatas dan ini pengakuan jujur dari gurunya loh ya. Pengalaman pribadi dia juga ngerasa kurang buat ngehandle itu semua sekaligus. Rintangan-rintangan ini tuh numpuk tiap detiknya. Serius, tekanan kayak gini bisa dengan gampang bikin mental pendidik manapun kewalahan. Terkadang saya merasa kesulitan untuk menjangkau semua kebutuhan murid secara maksimal. Teks singkat ini, wow, kerasa banget transparansinya kan? Coba resapi kalimat ini sebentar. Pengakuan ini benar-benar memanusiakan perjuangan seorang guru. Ini jadi bukti nyata buat kita kalau pendidik yang paling berdedikasi sekalipun sering banget ngerasa tenaga, pikiran, dan emosinya ditarik ke segala arah sampai nyentuh batas maksimal. Tapi tenang, cerita nggak berhenti di rasa kewalahan aja. Kita masuk ke bagian 3. Langkah konkret yang diambil. Nah, yang super menarik dari sini adalah bukannya nyerah sama kepanikan, guru ini malah nyusun strategi pedagogis yang terstruktur loh buat bertahan. Langkah pertamanya, dia mecah kebosanan pakai berbagai variasi metode pembelajaran. Kelas nggak boleh monoton. Langkah kedua, ngasih kesempatan buat murid belajar pakai gaya dan cara mereka masing-masing. Dan langkah ketiga, dia ngerahin tenaga ekstra buat ngasih pendampingan khusus buat mereka yang paling butuh bantuan. Mecah pendekatan kayak gini tuh jauh lebih cerdas daripada maksain satu ukuran seragam buat puluhan kepala yang jelas-jelas berbeda. Tapi kalian tahu nggak apa yang paling penting? Inti dari semua langkah teknis tadi itu balik lagi ke satu fondasi utama, yaitu empati. Upaya terbesarnya adalah berusaha lebih dalam buat memahami karakter unik dari tiap murid. Karena tanpa observasi yang cermat, tanpa pendekatan personal dan empati dari sang guru, mau secanggih apapun metode ngajarnya, tetap nggak akan pernah bisa tepat sasaran. Sekarang kita tiba di babak terakhir dari refleksinya, yaitu bagian 4, komitmen dan harapan guru. Di sini ada satu konsep krusial yang wajib kita pahami, pembelajaran diferensiatif. Kita tahu ini bukan sekedar misah-misahin kelompok tugas ya, melainkan ini tuh benar-benar skill tingkat lanjut buat merancang pendidikan, biar bisa ngerespons beragam kebutuhan individu di dalam satu kelas yang sama. Dan luar biasanya, guru ini secara terbuka berjanji buat terus ngasah dan nguasain strategi yang rumit tapi esensial ini ke depannya.
Kalau kita ngelihat rencana ke depannya, jalan pikiran guru ini tertata dan terarah banget. Dia punya komitmen kuat buat ningkatin skill teknisnya di pembelajaran diferensiatif tadi, terus mau makin aktif kolaborasi sama rekan sejawat dan orang tua, serta nggak pernah mau berhenti nyari strategi yang lebih pas. Kelihatan banget kan, guru ini nolak buat lempar handuk. Dia justru secara proaktif ngerangkul proses belajar seumur hidup di tengah semua keterbatasan di ruang kelasnya. Pada akhirnya, semua keringat, kerja keras, dan strategi yang terus diperbarui itu bermuara di satu tujuan luhur. Ini kutipannya. Agar semua murid merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pembelajaran. Inilah inti emosional dari refleksinya. Visi masa depan yang indah banget, di mana perasaan diterima dan dihargai di ruang kelas itu derajatnya jadi sama pentingnya dengan pencapaian nilai akademik. Jadi, poin besarnya adalah, inklusi itu bukan beban yang bisa dipikul sendirian. Guru di cerita kita ini udah mati-matian ngelakuin bagiannya di garis depan. Nah, pertanyaannya buat kita semua yang nyimak bedah naskah ini, guru udah melakukan bagiannya, terus gimana caranya kita sebagai orang tua, sebagai profesional, dan masyarakat luas bisa sungguh-sungguh melangkah maju buat bantu para pendidik ini nyampe idealisme inklusif tersebut? Pendidikan yang setara itu sebuah ekosistem, dan ekosistem itu menuntut tanggung jawab kita bersama. Coba deh renungkan hal ini sejenak. Oke, sampai jumpa di bedah materi memikat kita selanjutnya.